iblis atau bangsa gaib, makhluk astral, mereka lebih senang ngambil ruh kita karena itu makanan mereka. Jadi hodam-hodam itu jin hodam, mereka kalau makan ruh dia makin sakti gitu. Itu bedanya. Nambah kesaktian. Heeh. Nah, jadi ketika hilang korin kita dipanggil bisa. Kayak gitu dipanggil lagi. Terus membedakan ini korin sudah muslim atau belum bagaimana? Baik. Dengan ciri-ciri dari luar lah misalnya Iya, gitu. betul. Kan ada ciri-cirinya ya. Iya. Karena likulli syai'in alama. Setiap sesuatu itu ada cirinya. Itu jelas. Di mana ada kamu tarom pasti ada cirinya. Uangnya banyak. Pasti ada makan-makanan di situ. Tapi susah senyum orangnya. senyum, Nah iya. itu gak senyum. Nah, itu cirinya berarti. Ini siap-siap kamu taruh pulang sepi nih, gak ada lagi nih. Ini karena taruh nih, Ram. Bisa kemarau. Iya. Bisa kemarau nih besok nih ya. Beliau pulang, nah berarti udah gak ada beliau ya. Selama ini masih penuh, masih kamu taruh nih. Beliau gak ada, ini sepi nih, kemarau ini ya. Kemarau panjang. Siap-siap istiqo ayo nanti kan. Nah, ada ciri-cirinya. Nah, berikutnya korin. Nah, sama nih ya. Ini lapisan-lapisan dalam diri kita. Jadi kalau sukma seperti itu. Ada 7. Nah, kita korin. Kalau korin itu jumlahnya lebih banyak dibanding ruh dan sukma. Kalau korin itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, bahkan sampai 20. Tapi rata-rata 5 sama 6. Itu standarnya ya, normalnya segitu. Kayak orang aja kan, orang itu ada yang lahir dalam kurun waktu 9 bulan, ada 1 tahun, ada. Tapi normalnya 9 bulan, ada 7 bulan. Tapi kalau orang-orang istimewa itu biasanya dalam kandungannya itu lama. Seperti Imam Syafi'i itu 2 tahun. Syekh Abdul Qadir 4 tahun. Itu ya. Kalau kita 70 prematur maka itu beda. Semakin berkurang beda. IQ-nya beda. Semakin berkurang semakin sedikit berarti. Iya. Ya. Terus terjemahan korin sendiri itu apa Kang? Baik. Korin itu kan bahasa kitanya pendamping kan. Korin. Kan itu kan sebenarnya bahasa Arab kan. Iya. Kalau korin itu bahasa kitanya pendamping. Kalau khodam kan pelayan. Paling luas nih ya kalau dibahas semuanya nih dalam tubuh kita. Jadi dia pendamping. Pendampingnya itu artinya bisa artinya pendamping, bisa juga artinya saudara kita. Kalau bahasa Jawa disebutnya yaitu empat sedulur yang pancir, akan kawa. Nah seperti itu. Jadi kalau bahasa Arabnya korin itu wakorinuhu, sahabatnya, pendampingnya atau adiknya. Nah setiap orang nanti adanya beda-beda. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 11. Nah, emang apa sih fungsinya? Apakah ada fungsinya? Ada jelas. Ya. Bahkan jin korin itu beda dengan jin khodam. Kalau khodam, jin saka, jin tafrik, jin khomud itu semuanya kan yang nempel. Artinya bukan dari bawaan. Tapi kalau korin itu dari bawaan kita, dari sejak lahir. Artinya Allah udah nyiptain kita sepaket. Ruh, sukma, korin, akifah, nafsu, hati itu sepaket tuh. Nah, termasuk Rasulullah juga sama. Rasulullah juga tuh ada korinnya. Nah, cuma kalau Rasulullah, para nabi udah di Islam dari awal. Nah, kalau kita belum. Kenapa sih harus ada korin? Karena tanda Allah Maha Adil, bijaksana. Karena ketika iblis mau menggoda Nabi Adam dan anak cucu Adam kan, dia minta ke Allah, minta izin kan. Iblis kan sendirian waktu itu kan, belum punya anak kan, belum kawin. Nah, sedangkan Adam itu kan bisa sampai miliaran, sampai triliunan gitu di muka bumi ini. Nah, dia meminta ke Allah untuk menggoda manusia. Artinya dia butuh mata-mata. Nah, akhirnya dibuatlah koin itu. Jadi koin itu adalah selain dari bagian rohani kita, yang kedua sebagai spionase iblis. Jadi mata-mata iblis. Makanya dia tahu kelemahan kita masing-masing. Karena tadi singkatnya korin itu adalah corong iblis untuk menguatkan bisikannya. Yang kedua itu fungsi yang pertama tuh ya. Fungsi yang kedua itu korin itu ibaratnya sebelum jin masuk ke tubuh kita, sebelum iblis ke tubuh kita atau makhluk gaib ke tubuh kita, dia lapor dulu ke
korin kita. Ibaratnya tuh kayak semacam security kita, Ajudannya ya. ajudannya. Jadi si iblis juga nggak bisa macam-macam. Oh, Lapor dulu. Itu security kita tuh ya. Nah, makanya tergantung security kita. Mau security yang baik atau yang jahat. Kan ada security yang jahat juga. Kayak gitu. Nah, jadi kalau belum diislamkan, jadi si iblis gampang ketika ke kitanya mau menggodanya. Dia bisa itu tuh. sesama berarti Bisa malah. sama. Karena kan belum Jadi dia bisa nyodok. Nyogok tuh ya. Jadi si iblis bisa nyogok. Kayak damai ya. Tapi kalau di Islam dia enggak, dia kuat. Bahkan dia perang dari iblis itu. Nah itu ya, itu fungsi yang kedua. Di fungsi yang pertama karena Allah Maha Adil, biar iblis gampang menggoda kita dengan si lewat korin. Yang kedua, sebagai security kita. Artinya setiap makhluk apa saja ketika mau ke tubuh kita itu lapor dulu ke dia. Itu harus lapor dulu. Gitu ya. Makanya ada banyak korin kita. Ada yang bagian depan, belakang gitu. Takutnya ada yang lewat belakang. Nah itu ya. Fungsi yang ketiga, secara kesehatan, kalau misalkan ya tubuh kita ada yang tergores, langsung kering kan, karena ada zat antibody. Nah, dalam hakikatnya bukan kayak gitu. Itu tugas ke korin gitu. Jadi korin itu tugasnya membetulkan sel-sel saraf-saraf yang rusak, yang mati. Paham nggak teman-teman? Iya. Nah itu ya. Makanya kalau kita nggak ada korinnya, kita mati. Karena itu satu paket kan. Ya kayak mobil kan, itu kan ada satu paketnya. Atau motor lah, antara busi gitu kan, terus karburator, terus kayak gitu tuh. Satu aja nggak ada kan, misalkan busi nggak ada aja, nggak bisa dia, Nggak bisa jalan. nggak jalan. Padahal kecil doang busi segini doang gitu kan, tapi kalau nggak ada nggak jalan ya. Businya, karburatornya, knalpotnya, nah kayak gitu tuh. Jadi mereka itu saling berkaitan. Ruh, cakra, aura, sukma, korin, latifah, nafsu, kolbu, fuad, lub, akal pikiran, dan lain-lain itu mereka kayak satu paket gitu. Kayak tadi mesin, knalpot gitu kan, terus busi segala macam. Nah, satu aja nggak ada, dia nggak jalan. Kayak gitu. Nah sama kayak korin. Jadi korin tugasnya itu yang ketiga fungsinya membetulkan sel-sel saraf yang mati atau bekas-bekas luka langsung kering lagi itu dia yang betulin. Makanya kalau ada sakitnya mana yang betulin tuh otomatis. Di mana yang rusak-rusaknya? Dia makanya ada yang di kepala, ada yang di tangan, ada di dada. Nanti dia muter-muter. Di sini rusak nih, langsung dibetulin. Kayak gitu itu ya tugas korin. Makanya kita bersyukur lengkap rohani kita. Nah, sama korin juga kayak ruh. Ada yang hilang juga. Nah, sama ya Pak Surya. Nah, kalau misalkan korinnya hilang sampai 2 atau 3, nah orang itu belas sama total, dia itu akan ikuti kemanapun bisikan itu. Itu cirinya tuh. Jadi dia udah nggak bisa diingetin udah. Karena udah dikuasai sama iblis tadi. Itu diantaranya. Total dia itu lebih ngikuti bisikan dibanding yaitu hatinya, karena tadi udah hilang. Dia hampir mirip kayak sukma kayak gitu. Tapi korin itu bisa dipanggil lagi nggak? Bisa. Oh, bisa. Jadi korin, ruh sama sukma bisa dipanggil semuanya. Karena kan setahu kita kan biasanya yang biasa dilakukan kan cuma harus masuk ma kan, maksudnya kan gitu. Kebanyakan ruh sama sukma. Ah, Kenapa korin jarang dibahas? Karena emang sedikit gitu ya, sedikit kejadian yang memang yang hilang. Rata-rata emang yang hilang itu ruh sama sukma. Tapi korin juga sama. iya. Artinya 3 paket ini yang sering dimakan, diambil sama iblis itu. Kenapa sih mereka, iblis atau bangsa gaib, makhluk astral, mereka lebih senang ngambil ruh kita karena itu makanan mereka. Jadi hodam-hodam itu, jin hodam, mereka kalau makan ruh dia makin sakti gitu. Itu bedanya. Nambah kesaktian. Nah, jadi ketika hilang korin kita dipanggil bisa. Kayak gitu, dipanggil lagi. Terus membedakan ini korin sudah muslim atau belum bagaimana? Baik. Dengan ciri-ciri dari luar lah misalnya gitu. Betul. Kan ada ciri-cirinya ya. Iya. Karena likulli syai'in alama. Setiap sesuatu itu ada cirinya. Itu jelas. Di mana ada kamu tarom pasti ada cirinya. Uangnya banyak. Pasti ada makan-makan habis gitu. Tapi susah senyum orangnya. senyum Nah dia. itu gak senyum. Nah, itu Senyum. cirinya berarti. Ini siap-siap kamu taruh pulang sepi nih, gak ada lagi nih. Ini karena 2 tahun nih, Ram. Bisa kenarau. Iya.
bisa kemarau nih besok nih ya. Beliau pulang, nah berarti udah nggak ada beliau ya. Selama ini masih penuh, masih kang taruh nih. Iya. Beliau nggak ada, ini sepi ini, kemarau ini ya, kemarau panjang. Siap-siap istiqo ayo nanti kan. Nah, ada ciri-cirinya. Kalau tadi kan bro udah jelas ya ciri-cirinya ya. Kalau hilang ruhnya, gitu. Secara dohirnya, secara medisnya memang karena misalkan vertigo atau misalkan karena darah asam lambung itu macam-macam lah kalau medisnya ya. Tapi kalau secara rohaninya karena ruhnya yang kayak kemarin kan saudara kita itu Mas Bowo kayak gitu. Nah itu yang saya lihat ruhnya keluar, nah yang keluar kan sampai 4 ya. Jadi biasanya udah ngedrop tuh kalau udah kayak gitu. Kalau 1 masih mending, kalau udah 4 udah sama sekali dia udah. Nah kalau misalkan sukma udah tahu ya ciri-cirinya kalau hilang tadi itu linglung gitu. 1 hari lagi Nah, 1 hari lagi padahal masih lama. kena prank ya. Kayak gitu. Jadi dia kayak lupa ingatannya. Kalau misalkan hilang semuanya udah gila. Nah kalau korin apa cirinya kalau hilang nih ya? Nah kalau korin kalau misalkan hilang itu dia lebih cepat ngikuti fantasi khoyalinya itu korin. Jadi ada salah satu kelemahan dalam jiwa kita itu namanya fantasi khoyali. Artinya dia nanti banyak ngecaprak kemana-mana. Jadi kalau berbicara dia tuh tinggi gitu, tapi nggak sesuai dengan keadaannya. Misalkan, oh tadi saya udah ketemu Prabowo, nah, itu korin tuh. Kalau yang kayak gitu-gitu, itu korinnya yang hilang. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kayak gitu. Jadi perbedaannya tipis dengan sukma. Kalau sukma dia lebih kepada ingatan memorinya yang lupa, yang sifatnya itu kesehariannya. Tapi kalau yang korin dia lebih kepada Imajinasi. sesuatu imajinasi atau halusinasi dia, itu korin tuh yang main. Karena dia kan kebisikan lebih. Kalau ada teman banyak halusinasi, imajinasi, tadi saya habis sama ketemu Miyabi gitu kan. Mungkin korinnya ya ketemu Korinnya benar. iya. Terus melaporkan. Laporkan langsung pakai Sugiono. Itu kemana-mana. Atau tadi saya ketemu dengan Prabu Siliwangi, saya ketemu Nabi Sulaiman. Nah, itu korin. Iya. Ya. Nah, kalau ada yang kayak gitu teman-teman kita, itu korinnya yang kena. Nah, di servis lagi nih. Bawa Bojonegoro ya, servis. Servis bengkel. Bengkel hati. Nah, itu ciri yang pertama kalau korin. Jadi dia lebih kepada fantasi khoyali. Makanya salah satu penyakit rohani juga fantasi khoyali. Artinya dia menceritakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kondisi dia dan itu berlebihan, tidak setiap orang bisa nerima gitu. Nah, itu namanya fantasi khoyali dan itu akibat korinnya yang hilang. Kayak gitu ya. Nah, itu ciri yang pertama. Pokoknya kalau bicaranya ngawur kemana-mana, kan kalau sukma hilang dia hanya lupa, nggak sadar. Tapi kalau seperti khoyali dia ngomong kemana-mana gitu, seolah-olah itu bukan dirinya. Nah itu karena yang bicara tadi makhluk gaib yang menguasai dirinya. Karena posnya tadi itu pos kamlingnya udah jebol semua. Jadi skripnya pada hilang, masuk tuh dia kayak gitu. Ya. Iya, jadi si mantor-mantornya tuh gak ada mantor-mantornya, dikuasai sama penjajah. Jadi akhirnya bicaranya kemana-mana kayak gitu. Itu ciri yang pertama. Nah kalau ada teman-teman kita sedulur bicara ngawur kayak gitu kemana-mana itu korin. Tapi kalau kita masih sesuai dengan ukurannya itu wajar. Ini kalau di luar, nah, berarti dia itu akibat kebanyakan nonton Harry Potter gitu. Banyak fantasinya kemana-mana. Padahal nggak seperti itu juga kan, lebay kan gitu. Masa ada motor terbang gitu kan si Hagrid kayak gitu kan, Voldemort kayak gitu. Nah, pokoknya kalau teman bisa nonton itu paham lah, oh kayak gini ya khoyali. Artinya nggak sesuai dengan nyata tuh, nggak ada yang kayak gitu. Nggak, itu hanya di film-film fantasi aja. Nah, kayak gitu. Paham ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, ciri kalau korin kita itu hilang, ya. Ciri yang keduanya, kita itu daya tahan tubuh juga mulai lemah. Nah, kalau ruh kan lemas, tapi nggak ada yang sifatnya kayak misalkan darah keluar segala macam. Nah kalau korin dia lebih ekstrim. Kalau misalkan dia sampai misalkan kita keluar darah dari mulut kita atau misalkan tiba-tiba
keluar apa namanya yang lainnya, atau misalkan kita tiba-tiba sama kayak tangan kayak kemarin kayak gitu, tiba-tiba plus gitu kan bawa ke rumah sakit, itu punten ya, itu karena korinnya ada yang hilang gitu. Maka tadi kan Drop gitu ya. ngedrop, nah maka tadi kan itu termasuk saya balikin lagi semuanya, itu kan lebih, makanya kan ya sampai dalam itu habis kan gitu HB-nya, hemoglobinnya itu, karena kan dia berbicara kebetulan darahnya itu, trombositnya hilang gitu kan, darah merahnya saudara putihnya, nah itu korin. Nah, dia lebih ke sana, jadi bukan lagi tubuhnya langsung keluar itu sampai enggak ini tuh, atau misalkan sampai dia itu keluar cairan apapun dari tubuhnya, itu berarti korinnya udah mulai hilang tuh, karena fungsi dia kan membutuhkan saraf-saraf sel-sel yang rusak, yang sel mati. Nah ini tiba-tiba pada keluar semua nih, nah, dropnya total. Nah itu udah tuh korin yang rusak, diperbaiki. Nah berarti korin kita diambil sama mereka di kawah. Ya. Ciri yang ketiga, kalau korin itu hilang, gitu ya. Kalau korin itu hilang, dia kesehariannya, kehidupannya lebih bukan dirinya, tetapi lebih ngikuti bisikan dalam dirinya, kayak gitu. Jadi kayak orang yang punya pribadi ganda gitu. Jadi lebih kepada pribadi orang lain, bukan pribadi dia, kayak gitu.